Yo, kembali lagi bersama saya Christopher di channel Kalos Gadget, dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Lenovo punya seri laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro yang kita udah sempat bahas di beberapa bulan lalu, dan sekarang udah ada update terbarunya di mana dia udah pakai prosesor Ryzen 6000 seri paling baru, dan kemudian untuk RTX 3050-nya juga dapat sedikit update, jadi dia jadi sedikit lebih powerful dibanding generasi sebelumnya. Jadi langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Untuk detail desain dari Lenovo IdeaPad 5 Pro ini masih sama seperti generasi sebelumnya. Kita udah bahas di video 5 bulan yang lalu, jadi mungkin kalian bisa nonton lengkapnya di card yang ada di atas. Kemudian untuk dimensi sendiri di 35,6 x 25,1 cm, ketebalan 1,7 cm, dan bobot sekitar 1,9 kg. Jadi ini masih agak mirip laptop gaming yang tipis ya. Kemudian untuk layarnya sendiri ini sangat dioptimalkan untuk kalian para content creator dengan ukuran layar 16 inch, 2.5K 2560 x 1600 pixel, jadi punya workspace yang lega banget. Ini aspek rasionya 16:10, menggunakan panel IPS dengan color gamut 100% sRGB, kecerahannya 350 nits, dan waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebaca sekitar 270 nits saja. Kemudian refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi sangat nyaman digunakan untuk kalian main game ataupun juga untuk editing video ya, apalagi footage slow motion. Kemudian dilengkapi juga dengan teknologi G-Sync serta TUV low blue light. Sebelum lanjut, kita mau ingetin soal Kalos Surprise volume kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah, dan cara ikutannya kalian bisa lihat di akhir video ini atau mampir ke postingan Instagram kita di @kalosastore. Nah, untuk fitur di laptop ini dalam segi konektivitas dia menggunakan modul UFS 6 dan juga Bluetooth 5.1. Kemudian ada software Lenovo Vintage di mana kalian bisa mengatur banyak hal terkait baterai. Kalian bisa aktifkan fast charging dan juga conservation mode. Kemudian mode power juga kalian bisa ganti-ganti di software ini, dan terakhir untuk fitur-fitur lainnya kalian bisa nyalakan juga untuk flip to boot dan juga always on USB-nya. Dan dalam segi keamanan di sini kalian disediakan juga kamera infrared untuk kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan Windows Hello. Dan kamera infrared ini dilengkapi dengan sensor TOF yang bisa memindai dengan kedalaman objek 3 dimensi. Jadi muka kalian benar-benar di-scan dengan baik. Jadi orang-orang selain kalian nggak akan bisa login kalau nggak terdaftar mukanya di account kalian ini. Untuk portnya di sini ada dua buah USB Type A 3.2 Gen 1, yang paling pojok udah support untuk always on USB. Kemudian ada juga SD card reader full size untuk kalian bisa dengan kemudahan mindahin data dari kamera kalian ke laptop ini tanpa perlu dongle tambahan lagi. Kemudian ada juga USB Type C 3.2 Gen 2 yang udah support untuk data transfer, power delivery, dan juga DisplayPort. Dan ketika kalian bongkar laptop ini, kalian akan temukan bahwa RAM-nya nggak bisa di-upgrade sama sekali. Dia menggunakan 16 GB LPDDR5 dual channel dengan speednya udah di 6400 MHz. Kemudian untuk storage menggunakan SSD 1 TB dengan ukuran SSD-nya di 2280. Untuk kecepatan read-nya ada di 6600-an MB/s, sedangkan write-nya sekitar 4700-an MB/s. Dan terakhir untuk baterainya, dia punya kapasitas sekitar 4800-an mAh, dan waktu kita tes menggunakan PCMark 10 Modern Office, kita dapatkan waktu di 6 jam 14 menit dengan kondisi mode power laptop ada di balance, WiFi kita matikan, backlight keyboard kita matikan, dan tingkat kesaran layar ada di 50%. Berikut adalah tampilan webcamnya dengan 1080 pixel dan 30 fps, dan hasilnya ya standar aja, nggak ada yang spesial. Kemudian untuk shutter sendiri kalian nggak disediakan baik itu slider manual yang ada di atas ataupun e-shutter yang di sebelah kanan body seperti laptop Lenovo pada umumnya. Sementara untuk shortcut untuk matikan webcam juga nggak disediakan di sini. Jadi untuk kalian yang butuh privasi lebih, kalian bisa tutup manual webcamnya menggunakan stiker ataupun benda yang lainnya. Sekarang kita akan bahas mengenai performanya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan Ryzen 7 6800HS Creator Edition. Kayaknya memang ada perubahan branding dari AMD Ryzen, terutama untuk seri HS ini dikasih nama Creator Edition karena memang banyak kita temui di laptop tipis tapi powerful kayak Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro ini, ataupun juga di laptop gaming yang didesain juga untuk para content creator, misalnya di ROG Flow yang udah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu juga. Prosesor ini punya 8 core 16 thread dengan fabrikasi nanometer FinFET, L3 cache-nya di 16 MB, dan TDP prosesor 35 Watt. Dan untuk hasil pengujiannya di R15 kita dapatkan skor di 2112 poin, R20 single core-nya di 577 poin, dan multicore-nya di 5090 poin. Dan kalau hasil ini kita bandingkan dengan hasil pengujian kita di IdeaPad Slim 5 Pro generasi sebelumnya yang pakai Ryzen 5000 series, terdapat kenaikan performance yang cukup berasa. Untuk R15 naik sekitar 6%, R20 single core-nya 5%, dan multicore-nya di 10%. Kemudian untuk hasil pengujian selanjutnya yaitu R20 looping sebanyak 10 kali, kita dapatkan rata-ratanya di 5006 poin. Jadi memang
Nggak turun jauh dibandingkan single run-nya, konsistensi performance-nya oke banget dengan suhu rata-rata CPU ada di 87 derajat dan maksimum cukup tinggi yaitu menyentuh 99,9 derajat. Kemudian di R23 single core-nya kita dapatkan skor di 1460 poin dan multi core-nya 12.521 poin. Jadi masih cukup oke. Kemudian untuk rendering 3D sendiri di Blender kita dapatkan CPU rendernya ada di 3 menit dan 21 detik. Untuk grafik card karena dia sudah menggunakan Ryzen 6000 series, jadi integrated grafiknya sudah menggunakan RDNA 2 dengan AMD Radeon 680M. Kemudian dedicated graphics-nya menggunakan RTX 3050, 4GB 128 bit, TGP-nya 65 watt. Jadi ini naik 10 watt dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi harusnya sih ada peningkatan performance juga dari segi GPU-nya ini. Langsung aja untuk pengujian di Premiere, rendering video 1 menit 4K katuk tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu mencetakkan waktu di 1 menit 31 detik. Sementara untuk rendering 3D di Blender kita dapatkan di 1 menit 20 detik. Dan berikut ini kita juga bandingin performance untuk rendering mulai dari Blender CPU, GPU, dan Premiere. Untuk Blender CPU-nya sendiri naik sekitar 6%, Blender GPU-nya naik 8%, dan Adobe Premiere yang menggunakan CPU dan GPU untuk rendering videonya terdapat kenaikan sekitar 16%, jadi ini sangat berasa banget. Untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark di modul Test Time Spy kita dapatkan 5.753 poin, sedangkan fast track-nya di 12.025 poin. Setelah lolos di 98,6% dengan suhu CPU yang nggak terdetek, tapi GPU-nya ada di 78 derajat Celcius. Dan berikut ini juga perbandingan performance dibandingkan ADAPS Slim 5 Pro generasi sebelumnya. Di Time Spy kita dapatkan kenaikan performance 20% dan fast track-nya kenaikan performance sebesar 16%. Jadi memang penambahan TDP sebanyak 10 watt di GPU-nya ini sangat berdampak sama performance dari laptop satu ini. Dan berikut ini juga adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming real kita turunin resolusinya di 1920x1200 pixel supaya performanya lebih ngangkat. Dan yang pertama Dota 2 rata kanan kita dapatkan 111an sampai 120an fps. CSGO high di 115 fps. Valorant High untuk traversal dia tembus di 200 fps lebih, sementara untuk scene shootingnya di 140 sampai 160an fps. Far Cry 6 low di 70an fps. Dan terakhir Assassin's Creed Valhalla medium di 111an sampai 130an fps. Laptop produktivitas selain Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro ini sebenarnya ada banyak pilihan. Asus punya seri Creator, kemudian Acer punya Acer Swift X dan Acer Aspire 7 yang sama-sama menggunakan graphics RTX series. Terus kenapa laptop ini harus jadi pilihan kalian? Yang pertama, dia punya layar yang besar 16 inch, jadi workspace-nya luas banget, terutama untuk kalian bisa multitasking. Kedua, udah ada fitur infrared kamera dengan sensor TOF juga untuk keamanan yang lebih terjamin. Dan yang terakhir, dia udah pakai prosesor generasi terbaru AMD Ryzen 6000 series yang punya peningkatan performance dan juga RTX 3050-nya yang pakai TDP lebih besar sehingga punya performance yang bahkan bisa mirip sama laptop gaming. Kalau kalian perhatiin grafik perbandingan 3D Mark Fast Track yang udah kita sajiin tadi. Sementara dari para kompetitor sendiri sejauh ini sih belum ada update terkait untuk prosesor yang digunakan dan juga TDP dari RTX 3050-nya. Dan untuk laptop ini sendiri dengan semua spesifikasi serta semua hasil pengujian yang kita udah lakukan tadi, dibanderol Lenovo di harga Rp17.999.000, dibekali garansi 3 tahun yang 3 tahunnya tuh full diliputi dengan accidental damage protection juga. Dan untuk laptop ini sendiri total skor yang kita bisa berikan ada di 8,2 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk bantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Termasuk juga promo apa aja yang sedang berlangsung di store Kalosa kita ini. Untuk kalian butuh belanja keperluan IT langsung aja mampir ke store kita di Jalan Majen Pajatan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olive Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce untuk kalian ada di luar Malang bisa kunjungi Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga JDID kita. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.